Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Hari ini gereja merayakan pesta penampakan Tuhan. Para majus datang dan menyembah Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, orang sedih, galau, berbeban berat, itu juga pasti pernah kita alami dalam kehidupan ini. Kita sering mendengar cerita orang tentang pengalaman pahitnya. Tetapi di saat tertentu juga kita mengalami pengalaman pahit meski momennya berbeda, meski ceritanya berbeda, ataupun kadarnya berbeda. Dan dalam situasi seperti itu, orang yang sedih, orang yang galau, berbeban berat, mereka akan tertunduk karena pikiran buntu, hati menyerah dan kehilangan arah. Dan setiap manusia pernah ada dalam situasi seperti ini. Lalu, apakah kita tetap tinggal dalam kesedihan? Atau membiarkan kepala kita terus menunduk? Ketika bermenung ini dan kata-kata ini mengingatkan saya akan pengalaman seorang anak muda. Saya sudah minta izin untuk berbagi untuk kita semua. Pengalaman hidupnya ketika dia bersharing tentang di mana ia hidup, pekerjaan, dan juga lingkungan sekitarnya. Ia masuk di dalamnya terperangkap dalam tanda petik dosa atau kegelapan. Saya menghantarnya untuk menyadari betapa berartinya hidupnya. Dia harus mensyukuri bahwa Tuhan begitu mencintai dia. Bahwa situasi gelap, pengalaman-pengalaman jatuh itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Yang paling penting saat ini adalah kesadaran, lalu mau untuk bangkit lagi. Ketika saya membantu dia untuk menyadari kesempurnaan hidupnya, meski orang lain menganggap dia bukan siapa-siapa, tetapi Allah menciptakan dia dengan sempurna. Bahagiakan dirinya. Saya mengajak dia untuk bahagiakan dirinya dengan lakukan hal-hal yang mungkin sederhana. Hal-hal baik yang membuat dirinya itu berarti. Setahun kemudian, baru-baru ini kami kembali bercerita lewat media sosial. Dia mengatakan, "Pastor, saya bahagia saat ini setelah membuat keputusan yang cukup berat dalam hidup. Meninggalkan pekerjaan-pekerjaannya. Maka dia sendiri akhirnya jadi pengangguran. Melepaskan relasi sehingga menjadi jomblo. Dan itu berat. Dan di akhir dikatakan, tidak sia-sia saya menangis di tahun 2020. Karena dari sanalah kemudian saya belajar untuk bertumbuh. Saya belajar untuk hidup baru. Sekarang saya mensyukuri hidup saya, Pastor. Bahwa dalam kesendirian pun, meski belum ada kerja, tapi saya itu bahagia. Bahagia ini melebihi dari gaji yang saya terima. Kebahagiaan saya luar biasa. Saya bisa berdiri di depan cermin dan mengatakan, oh ternyata kamu luar biasa. Menikmati syukur-syukur yang kecil-kecil dalam hidup. Dan itulah yang kemudian saya tegaskan, bahwa ketika kita mampu keluar dari pengalaman terikat, pengalaman terbelenggu, maka itu kemudian kita merasakan kebahagiaan yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan dari dulu, hanya kita belum melihatnya. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, dari pengalaman ini mengangkat dan menyadarkan kita semua bahwa tertunduk terus dalam penderitaan, dalam kegelapan kita tidak membawa kita untuk hidup baru. Mari angkat kepala, memandang kemuliaan Tuhan dengan rasa syukur yang baru. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, di tengah kegelapan kehidupan kita, atau saat kaki kita lelah untuk melangkah karena kehilangan arah, Yesaya dalam bacaan pertama mengajak kita semua untuk mengangkat kepala dan memandang sekeliling. Angkatlah kepalamu untuk melihat terang kemuliaan Tuhan yang sudah dan senantiasa menerangi kita. Terang itu telah terbit dan semua mata terarah kepadanya.
Sehingga sebagaimana tahun jubileum tahun 2025 ini, kita semua juga diajak untuk mengangkat kepala, memandang kemuliaan Tuhan dengan berjalan dalam pengharapan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus juga mengungkapkan rasa syukur. Rasa syukur atas apa? Rasa syukur atas keterbukaan hati umat, sehingga mereka yang tinggal dalam kegelapan, yang jauh dari Tuhan, kini membuka hati. Membuka hati untuk memandang kemuliaan Tuhan. Mereka memandang kemuliaan Tuhan dengan apa? Setia untuk menjalani imannya, mempertanggungjawabkan imannya. Mereka membuka diri atas firman-firman yang disampaikan oleh para rasul dan para nabi yang kudus. Dan dari pengajaran-pengajaran itu, mereka kemudian keluar dan hidup dalam keadaan yang baru sebagai seorang pengikut Kristus. Maka Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Efesus, kalau kita sudah mengangkat kepala, maka teruslah setia pada firman-firman-Nya. Teruslah mempertahankan iman dengan tinggal di dalam Kristus. Karena dengan tinggal di dalam Kristus, kita mendapat kepenuhan dalam hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mengangkat muka dan memandang sekeliling, itu adalah gerakan batin kita, gerakan kesadaran kita, keterbukaan hati kita untuk memandang kemuliaan Tuhan. Tetapi itu saja tidak cukup. Mengangkat muka dan memandang sekeliling juga harus disertai dengan kesetiaan dan harapan baru. Para Majus memberikan kita teladan bagaimana memandang cahaya kemuliaan dengan kesetiaan dan harapan baru. Mereka meninggalkan segala harta benda mereka, dengan rendah hati melepaskan segala status mereka sebagai sarjana. Mereka pantang menyerah untuk sampai datang dan menjumpai Yesus Sang Raja yang Agung. Ketika mereka kehilangan cahaya bintang, mereka tidak berhenti atau kembali, melainkan mencari jalan yang lain, bertanya kepada orang-orang, termasuk kepada Raja Herodes. Dan harapan mereka membuat kaki mereka terus melangkah meski lelah. Mata mereka tetap terarah pada bintang, pada cahaya kemuliaan, meski terhalang oleh tipu daya Herodes dan orang-orang. Mereka pun datang bukan dengan tangan kosong, tetapi membawa hadiah yang menggambarkan tentang siapa itu Yesus. Emas, dupa, dan mur. Emas adalah pengakuan sebagai seorang raja. Dupa adalah simbol persembahan di altar pendupaan Kenisa Bait Allah, tanda penyembah. Dan mur adalah simbol penderitaan Yesus. Mur dipakai untuk membalsem jenazah. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua pernah ada dalam situasi lelah karena keadaan ekonomi, situasi keluarga atau pekerjaan kita. Kita bahkan menyerah karena begitu banyak beban yang harus kita pikul. Dan sabda Tuhan hari ini dan pengalaman para Majus mengajak kita semua untuk mengangkat muka, memandang sekeliling, memandang kemuliaan Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Ada banyak tanda cinta Tuhan yang menyertai dan menuntun kita pada sukacita. Ada orang tua yang mengingatkan, yang menuntun. Ada sahabat-sahabat yang mengingatkan kita, yang menasihati kita. Ada guru, ada siapapun yang memotivasi kita. Sadari itu sebagai tanda cahaya yang menuntun kita untuk sampai pada kemuliaan. Kita mulai dengan membangun niat untuk bangkit, membuka hati akan kebaikan Tuhan, setia berjalan dalam pengharapan. Dalam perjalanan itu akan ada banyak Herodes di sekitar kita, yang dengan tipu muslihatnya, dengan kata-kata manisnya bisa mengelabui kita. Tetapi kembali kepada Dia, memandang cahaya kemuliaan, datang menyembahnya, sambil membawa hadiah-hadiah istimewa, membawa rasa syukur atas kebaikan-kebaikan yang kita terima, membawa cerita-cerita motivasi atas pengalaman hidup kita. Kita mau datang dengan kebahagiaan karena pengorbanan-pengorbanan yang telah kita lakukan.
dan bangga karena keberhasilan-keberhasilan yang karena kita sudah capai berkat kasih setia Tuhan. Karena itu, mari kita mohonkan kepada Tuhan, semoga mata kita jeli untuk menemukan cahaya-cahaya atau bintang-bintang kemuliaan Tuhan yang menuntun kita. Karena Ia nyata dalam tanda-tanda kehidupan kita, sehingga kita turut diselamatkan, turut dibebaskan, dan turut dibahagiakan. Selamat pesta penampakan Tuhan, dan mari membuka hati kita, membiarkan supaya Tuhan memberkati rumah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.